Jadi cukup jelas bahwa sang rektor ini sebetulnya telah mencampur aduk gelar kesarjanaan dan profesi dengan semena-mena. Saya berpendapat negara harus segera menata ini. Ya, negara harus menata ini. Apakah sarjana teknik dan kehutanan adalah insinyur? Jadi mengacu pada sistem Amerika yang sekarang kita anut sejak tahun 70-an, itu lulusan fakultas teknik adalah sarjana teknik. Lulusan fakultas kehutanan adalah sarjana kehutanan. Karena insinyur adalah panggilan untuk profesi. Ya. Jadi secara umum seorang sarjana teknik dan kehutanan sebetulnya bukan insinyur. Ya, bukan insinyur. Apalagi kalau sudah lulus dari fakultas teknik atau dari fakultas kehutanan kemudian jadi bupati, jadi wali kota, ya sudah sebetulnya bukan insinyur lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute. Nama saya Tono Saksono. Saya ingin membuat video yang relatif pendek saja terkait dengan kemelut yang menimpa pembangunan profesi di Indonesia, khususnya profesi keinsinyuran. Video ini saya beri judul UGM bukan bertugas quote-unquote yang mencetak insinyur. Saya membuat video ini bukan saja hasil perasan, ya, squeeze dari diskusi dengan teman-teman di luar negeri dan hasil pengamatan selama saya bertugas di luar negeri juga. Namun saya juga pernah menjadi ketua umum sebuah organisasi profesi yaitu Intakindo pada kurun waktu 2005 sampai 2008. Yang anggotanya adalah para profesional yang bekerja dalam perusahaan-perusahaan konsultan di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah para calon insinyur profesional dan insinyur profesional yang sudah berpengalaman. Kami para pendiri Intakindo itu berdiri tahun 2005 dan saya sebagai ketua umum pertamanya sebetulnya telah menyusun rencana kerja besar dengan membangun kerjasama dengan perusahaan konsultan anggota Inkindo. Jadi anggota Inkindo itu anggotanya adalah perusahaan-perusahaan konsultan, sedang Intakindo itu anggotanya adalah para profesional yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Jadi kami merancang bahwa Inkindo inilah yang akan kami rancang menjadi semacam laboratorium internship atau pemagangan bagi anggota Intakindo. Jadi ini mirip dengan pola pemagangan di rumah sakit universitas bagi para calon-calon dokter. Kita melakukan seperti itu. Namun saya kemudian pada 2008 bertugas mengajar ke Malaysia. Pada saat meninggalkan Intakindo, anggotanya pada saat itu sekitar 8.000 orang. 8.000 orang ya. Pada satu titik di bawah ketua umum berikutnya, setelah itu kemudian ada 3 ketua umum berikutnya. Pada satu titik pernah anggotanya itu mencapai sekitar 16.000 orang. Sebagian besar memang insinyur ya. Tapi banyak juga yang bukan insinyur. Misalnya dalam bidang manajemen dan sebagainya. Nah, dalam video ini saya ingin berbagi pengalaman yang mudah-mudahan dapat sedikit membantu mengurai benang kusut pembinaan profesi, khususnya di bidang keinsinyuran di Indonesia. Harus diakui bahwa kekacauan kita soal gelar akademis itu adalah akibat. Ya, nanti apa yang dimaksud dengan gelar akademis? Ada 3 yang saya bisa inventarisir. Yang pertama adalah kegemaran untuk mencantumkan gelar-gelar akademis pada nama kita, baik di depan maupun di belakang. Yang keduanya, kita telah melakukan transisi dari sistem pendidikan kesarjanaan warisan Belanda ke sistem Amerika Serikat, namun tanpa pengawalan yang ketat dari negara. Ini yang persoalan keduanya. Kemudian yang ketiganya adalah kekacauan pemahaman kita dalam membedakan gelar akademis dengan gelar profesi yang memiliki civil effect. Civil effect ya. Apa civil effect itu? Nanti akan saya jelaskan secara sepintas. Pertama saya akan membahas tentang kegemaran mencantumkan gelar akademis. Mungkin saya tidak sepenuhnya benar, tapi saya kira kita di Indonesia adalah satu-satunya bangsa di dunia yang paling gemar mencantumkan gelar-gelar akademis. Bahkan haji pun kita banyak yang selalu ingin dicantumkan di depan nama kita. Seolah-olah tanpa pencantuman gelar akademis, kita ini bukan siapa-siapa. Ini sangat problem kultural yang sangat menurut saya harus diperbaiki. Meskipun tidak terlalu banyak, tapi saya pernah hidup untuk waktu yang cukup untuk mengamati kebiasaan bangsa-bangsa lain seperti di Amerika Serikat, di Inggris, Kanada, Swiss, Denmark, Australia, Mesir, dan lain-lain.
termasuk yang terakhir di Malaysia. Di negara-negara ini tidak pernah orang mencantumkan gelar akademis S1, S2, dan S3. Ya, tidak pernah. Sedikit pengecualian adalah di Inggris. Di brosur-brosur universitas di tahun 1980-an, memang sering ditemukan pencantuman gelar akademis, tapi itu ditulis dengan huruf yang sangat relatif kecil di bawah namanya. Misalnya ini ada dosen ini, siapa gitu ya, dan di bawahnya ada BSc, MSc, PhD. Maka malah biasanya disebutkan BSc-nya dari universitas apa, MSc-nya, tapi itu kecil-kecil. Kemudian PhD-nya dari universitas mana. Itu bahkan ada yang seperti itu. Tapi itu kecil. Namun di institusi lain, saya tidak pernah melihat ini. Bahkan di Malaysia, dosen-dosen perguruan tinggi pun tidak mencantumkan gelar akademisnya baik S1, S2 maupun S3. Nah, ini yang agak sedikit rancu ya. Orang mengira bahwa doktor, DR itu doktor, adalah gelar akademis. Padahal bukan. Karena gelar akademisnya sebetulnya PhD. Yang singkatan dari Doctor of Philosophy. Jadi panggilan dalam kurung ya, title ini, quote unquote DR, doktor itu sebetulnya adalah sebagai pengganti panggilan Mister atau Bapak atau MS, Miss atau Ibu yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki gelar S3. Jadi kata title, kalau kita mengisi misalnya dokumen imigrasi, kita masuk ke title, itu ada title. Itu sendiri sebetulnya bukan berarti bermakna titel atau gelar akademis seperti yang kita bayangkan di Indonesia. Title di situ berarti panggilan apa yang kita inginkan, karena untuk orang asing, nama misalnya kita nama kita Fulan. Itu akan membingungkan bagi orang asing di sana, apakah ini pria atau wanita. Jadi dia pengen tahu, dia ini diberikan pilihan antara dia itu sebagai Mister, MS atau doktor. Doktor yang artinya gender neutral. Jadi dia tidak membedakan antara dia laki atau perempuan, tapi dipanggil doktor karena dia memiliki gelar S3. Tapi gelarnya sendiri kan PhD. Nah, jadi penyebutan kata doktor atau DR berawal pada, ini sebetulnya berawal pada abad ke-19 di Jerman, yang kemudian menyebar ke Amerika dan wilayah Eropa lain. Sebagai catatan, title dokter ini sama dengan panggilan untuk medical doctor ya, sama-sama DR, pakai DR. Gelar akademisnya adalah Bachelor of Medicine. Di Inggris itu MBBS. Problemnya para lulusan S3 dari luar negeri ketika pulang ke Indonesia kemudian disetarakan oleh Kemendikbud menjadi doktor yang gelar akademis untuk lulusan S3 di Indonesia. Ini yang agak sedikit kacaunya di situ. Jadi sebetulnya doktor yang sebetulnya adalah panggilan, bukan gelar akademis di luar negeri itu. Karena dia punya PhD-nya itu dikonversi di Indonesia oleh Kemendikbud menjadi doktor. Nah, ini yang agak kacau. Jadi seolah-olah itu gelar akademis DR-nya itu, padahal itu panggilan saja sebetulnya. Yang kacau, kadang-kadang ada organisasi penyelenggara sebuah perhelatan ilmiah yang mencantumkan gelar narasumbernya misalnya seperti ini. Profesor Dr. Fulan PhD. Nah, ini kan ibarat inflasi gelar akademis dalam kasus ini, karena ada DR untuk gelar S3 Indonesia dan ada PhD gelar S3 luar negeri. Jadi padahal bukan maksudnya si narasumber ini memiliki dua gelar S3 loh. Jadi ini yang agak rancu juga di kita ini. Kemudian saya akan membahas tentang perbedaan gelar akademis dan gelar profesi. Harus kita akui, kekacauan kita mulai terjadi pada proses transisi dari sistem pendidikan tinggi warisan Belanda ke sistem Amerika Serikat. Sampai sekitar tahun 1960-an akhir, kita masih menggunakan pemberian gelar warisan Belanda. Yang dari pendidikan tinggi teknik misalnya, memperoleh gelar akademis IR atau engineer. Nggak tahu ini bahasa Belanda diambilnya insinyur, barangkali insinyur. Contohnya adalah Insinyur Soekarno yang lulusan teknis Hochschule di Bandung, sekarang ITB ya. Teknis Hochschule di Bandung. Yang lulus dari pendidikan ekonomi bergelar doktorandes. Doktorandes contohnya adalah Doktorandes Muhammad Hatta yang lulusan dari Netherlands Handelshogeschool yang sekarang menjadi Erasmus University Rotterdam ya. Kemudian yang lulus dari pendidikan tinggi hukum memperoleh gelar Mister in the Rechten. Nah, contohnya adalah Mister Muhammad Yamin yang lulus dari Rechtshochschule in Batavia. Nah, jadi pada zaman itu kompleksitas perbedaan antara keahlian profesi dan kesarjanaan gelar perguruan tinggi belum terlalu disadari.
karena memang kompleks problem kompleksitas sosial kita belum terlalu tinggi juga, sehingga gelar akademis yaitu teoritis ya tidak ada bedanya dengan keahlian profesi praktis. Ini bedanya. Kalau gelar akademis itu teoritis, tapi keahlian itu adalah praktis, keahlian praktis. Namun sekarang ini di Belanda saat ini insinyur adalah sebuah gelar akademis, artinya teoritis, dan bukan menunjukkan status kepakaran praktis atau professional qualification. Perbedaan keduanya mulai disadari yang kemudian dimotori oleh sistem pendidikan Amerika Serikat. Nah, pada sekitar awal tahun 70-an, pemerintah Indonesia mulai menata sistem pendidikan kita dengan melakukan transformasi dari sistem Belanda ke sistem Amerika Serikat. Maka dibuatlah sebuah pilot project yang diuji cobakan di beberapa perguruan tinggi. Dan kalau tidak salah ya, ITB, UGM, UI, dan IPB. Gitu. Nah, ini dinamakan American Style Credit System. Tentu saja bahkan sampai sekarang pun sistem yang kita adopsi di Indonesia yang konon credit system itu masih jauh dari sistem yang ideal yang diberlakukan di perguruan tinggi di Amerika Serikat ya. Nah, sumber utamanya adalah karena keterbatasan infrastruktur dan SDM. Saya kira bahkan perguruan tinggi di Kanada dan Eropa pun belum ada yang mampu meniru sistem kredit Amerika Serikat itu dengan sempurna. Nah, tentu saja untuk pendiskusian ini akan sangat panjang dan ini akan kita diskusikan di lain kesempatan saja. Beberapa kunci utama dari sistem kredit ala Amerika yang menggantikan sistem Belanda itu adalah satu, membuat modul-modul pembelajaran ke dalam unit kredit. Nah, ya, jadi bisa diganti menjadi unit kredit. Kemudian dua, menentukan beban kerja per semester. Yang ketiga, mengenalkan sistem penilaian berdasarkan grade point average atau kalau dalam Indonesia-nya adalah IPK, indeks prestasi kumulatif. Nah, pada awal 70-an saya masih mengalami sistem lama peninggalan Belanda yang dengan sistem penilaian lulus, tidak lulus atau mengulang. Jadi kalau kita ujian itu kualifikasinya Anda lulus atau Anda tidak lulus atau mengulang. Nah, untuk naik tingkat itu tentu saja harus tidak ada nilai tidak lulus, harus lulus semua. Kalau atau mengulangnya kurang dari persentase tertentu. Ya. Ini sudah lebih baik ini. Dalam sistem yang lebih kuno, konon malah lebih sadis lagi. Jika mata kuliah yang tidak lulus dalam paket mata kuliah dalam satu semester, jika ada ada mata kuliah yang tidak lulus, misalnya dalam satu semester itu ada 6 mata kuliah. Satu tidak lulus, maka gugur semua itu dalam satu semester itu. Jadi semester berikutnya harus mengulang lagi 6 mata kuliah itu. Jadi itulah sebabnya dulu mahasiswa itu bisa belasan tahun belajar menyelesaikan kuliahnya. Nah, inilah yang dirombak oleh sistem kredit ala Amerika itu. Jadi sistem pendidikan Amerika juga kemudian jadi apa ya? Intinya adalah kalau orang intinya begini, kalau si mahasiswa itu tidak bagus dalam pelajaran matematik, kalau dia bisa katakanlah cuma dapat C, ya dia harus mengkompensasinya dengan nilai A di mata kuliah lain kan gitu, yang nilai kreditnya sama. Jadi dia tidak boleh digagalkan hanya karena satu mata kuliah, karena dia mungkin di mata kuliah yang lain dia sebetulnya bagus. Jadi ini sistem pendidikan Amerika itu. Nah, sistem pendidikan Amerika juga menertibkan penggunaan gelar-gelar akademis peninggalan Belanda. Misalnya, gelar akademis IR atau insinyur diganti menjadi sarjana teknik misalnya. Sarjana teknik. Jadi Mister menjadi sarjana hukum. Dr. Andes SE diganti menjadi SE, sarjana ekonomi atau sarjana sosial, SS atau dan sebagainya. Nah saya karena saya kemudian mengalami peralihan itu, lulus saya itu sebagai sarjana teknik, tidak lagi insinyur seperti zaman-zaman Presiden Soekarno itu. Nah, apa yang kemudian IR itu insinyur itu hanya digunakan untuk penyandang keahlian profesi praktis, ya. Jadi keahlian praktis yang memiliki civil effect. Nah, ini civil effect ini yang penting ini. Salah satu civil effect bagi seorang insinyur, ahli merancang jembatan misalnya, ya saya ini berikan contoh aja. Jika jembatan yang dia bangun itu roboh, maka si insinyur itu akan menghadapi konsekuensi gugatan perdata dan pidana. Gugatan perdatanya, misalnya terjadi, jika ada korban di jembatan yang roboh itu adalah seorang dokter ahli bedah, top. Misalnya ahli bedah jantung, yang sekali bedah jantung mungkin tarifnya 100 juta misalnya gitu. Yang meninggal dalam kecelakaan tersebut, maka ahli warisnya mungkin akan melakukan tuntutan perdata yang sangat besar. Karena
Ini kalau apalagi kalau terjadi di Amerika ya. Ini si dokter bedah ini masih punya waktu kerja 20 tahun. Dia penghasilannya satu tahunnya sekian ratus ribu dolar. Maka dia itu agak tuntutan perdata. Selain itu, negara akan menuntut juga si insinyur ini secara pidana karena telah menyebabkan kematian misalnya. Jadi ada korban yang mati itu. Jadi insinyur bukan saja gelar akademis, ya. Jadi insinyur itu bukan gelar akademis. Ini hanya diperuntukkan bagi professional engineer atau PE, ya. Jadi professional engineer atau PE yang untuk memperolehnya diperlukan secara ketat. Jadi lulusan perguruan tinggi sekarang itu, meskipun di fakultas teknik ya, itu sarjana teknik. Nah, untuk memperoleh gelar insinyur dia harus magang di sebuah perusahaan, dari perusahaan-perusahaan tertentu untuk memperoleh predikat insinyur profesional itu. Dan itu diuji secara independen oleh suatu badan keinsinyuran yang independen daripada perguruan tingginya. Nah, ini yang di Indonesia itu agak ini. Sebagai contoh ya, anak kedua saya lulus dari Department of Electrical Engineering, University of Washington di Washington State di Amerika, di Amerika pada Juni 2007. Ini adalah sebuah universitas yang sangat prestisius di dunia. Rankingnya itu belasan lah, mungkin ada 14 ya. Pada saat itu 12 gitu ya. Tapi sekarang mungkin turun ya karena banyak sekali universitas yang berlomba-lomba juga sana. Mungkin sekarang barangkali sekitar ranking 20, 25. Tapi itu mereka kan juga bisa naik lagi, itu naik turun tapi dalam kisaran itu loh. Jadi kalau kisaran ranking 20 dalam ranking dunia itu kan sangat prestisius. Nah, kemudian anak saya ini bekerja dalam sebuah state enterprise ya, jadi perusahaan negara milik negara bagian Washington di dalam bidang pembangkit tenaga listrik ya, gitu, tenaga listrik. Tapi status insinyurnya baru, jadi dia lulus 2007 kan, status insinyurnya sebagai insinyur profesional itu baru dia peroleh pada tahun 2010. Jadi setelah 3 tahun. Jadi selama periode 2007 sampai 2010 tersebut, selama 3 tahun itu dia bekerja mirip dengan status magang sebetulnya. Jadi belum independen sebagai tenaga teknis, calon insinyur yang dibimbing oleh insinyur profesional yang lebih senior. Nah, jadi ini adalah persis seperti status sarjana kesehatan di Indonesia yang magang di rumah sakit pendidikan di bawah pengawasan dokter senior. Sebelum dia dinyatakan lulus sebagai dokter. Jadi itulah proses pemagangan. Jadi dalam bidang kedokteran. Jadi setelah lulus sarjana kesehatan, dia kemudian magang di rumah sakit pendidikan. Kalau di UGM itu kan ada Sarjito, di Semarang itu dulu malah itu punya status sebagai rumah sakit pendidikan, itu rumah sakit Karyadi misalnya. Di Jakarta itulah Cipto Mangunkusumo, itu adalah rumah sakit pendidikan itu. Jadi karena digunakan untuk pemagangan sekarang sudah banyak rumah sakit pendidikan itu untuk universitas swasta yang mempunyai fakultas kedokteran. Nah, anak saya itu pada saat mau ujian keinsinyurannya menelepon secara khusus pada kami ayah ibunya dan minta didoakan. Karena memang ini sangat berat. Saat ini dia sudah juga menyelesaikan S2-nya di bidang yang sama ya. Namun tidak pernah pada kartu namanya dia mencantumkan gelar S1 atau S2-nya. Dan status insinyur profesionalnya tidak pernah dicantumkan. Dia udah nama saja gitu. Sampai pada waktu dia menikah pada 2016 kan nama saja gitu. Bulan dan si pasangannya gitu ya. Tidak orang tahu bahwa dia itu lulusan perguruan tinggi, tidak ada yang tahu. Di Amerika gitu. Ya tahu lah bahwa dia lulusan perguruan tinggi di Amerika, tapi title-nya apa? Gelar akademisnya apa? Tidak ada yang tahu. Karena memang tidak lazim itu di dunia internasional mencantumkan S1, S2 atau sebagai PE atau professional engineer itu. Karena memang ini tidak lazim di Amerika Serikat maupun di dunia. Jadi sungguh aneh, saya pernah melihat seorang rektor ya mencantumkan kartu namanya itu Profesor Dr. Insinyur Fulan MSc IPU. Nah, IPU ini nanti ada lagi dan semacam inilah ya. Katakanlah dia seorang pakar jembatan, si ini rektor ini, katakanlah misalnya. Maka jembatan keahlian dia sebetulnya hanya dalam teoritis saja, dalam skala laboratorium yang mungkin hanya memiliki bentangan 1-2 meter. Jadi dia mungkin di laboratoriumnya bikin jembatan, kemudian dia melakukan modeling lah gitu ya, tambah beban sekian ini dan dia mungkin sangat ahli dalam membangun algoritma untuk perhitungan untuk meningkatkan kekuatan jembatan tersebut dari segi konstruksinya, dari segi bahannya, untuk menahan beban statis, dinamis, atau bahkan beban eksternal seperti angin, gempa misalnya gitu ya. Tapi semuanya
Dia lakukan dalam skala laboratorium, bukan dalam pekerjaan real dengan bentangan mungkin sampai 200 meter misalnya. Jadi tidak mungkin melakukan itu karena dia bukan seorang profesional engineer. Jadi untuk keahlian praktis ini seorang sarjana teknik harus ditempa melalui serangkaian praktek. Nah, sejak proyek jembatan yang dengan bentangan pendek mungkin 30, 40, 20, 30 meter gitu sampai dengan bentangan yang panjang. Dan itu keahlian seperti itu harus dilakukan secara bertahap dengan pengawasan lapangan insinyur profesional yang senior bertahun-tahun. Itulah yang terjadi dengan anak saya sampai memperoleh 3 tahun untuk memerlukan waktu 3 tahun untuk predikat insinyur profesional dalam bidang teknik listrik tenaga air ya. Jadi bagaimana mungkin seorang dosen bahkan rektor akan punya waktu untuk melakukan kerja keinsinyuran profesional seperti itu? Coba bayangkan. Pasti kan dia sudah, rektor itu sebetulnya birokrat lah gitu. Udah, kalau birokrat ya sudah. Dia paling-paling cantumkan profesor, doktor, sudah. Karena doktor itu dia profesornya sebagai pangkat tertinggi dari universitasnya. Kemudian doktornya itu adalah sebutan, bukan gelar akademis itu. Apalagi dia kemudian mengklaim dirinya sebagai IPU. Ya, IPU ini singkatan dari insinyur profesional utama. Wah, sebuah status profesionalisme keinsinyuran tertinggi, bayangkan. Jadi sebetulnya kalau IPU itu harus bisa membangun jembatan yang panjangnya 500 meter ke 1 kilo barangkali kan gitu. Jadi bayangkan masa seorang rektor bisa punya waktu untuk seperti itu. Jadi cukup jelas bahwa sang rektor ini sebetulnya telah mencampur aduk gelar kesarjanaan dan profesi dengan semena-mena. Saya berpendapat negara harus segera menata ini. Ya, negara harus menata ini. Sehingga orang tidak perlu lagi mencantumkan gelar-gelar akademis dan profesi. Profesi yang sudah baik profesi yang sudah baik mengatur tata laku profesinya di Indonesia ya. Menurut saya diantaranya adalah kedokteran. Saya kira sudah bagus ya. Karena itu ada setelah jenjang selesai kesarjanaannya kemudian masuk ke rumah sakit pendidikan berpraktek ke klinik A, klinik B itu dipantau oleh dokter-dokter senior. Nah, itu yang dinamakan dulu namanya koskap ya, sekarang nggak tahu apa namanya. Kemudian farmasi sudah cukup baik juga. 2 kewartawanan itu sudah sangat baik sekali. Kita lihat para wartawan ternama pengasuh FNN misalnya, Hersubunu Arif, Agi Beta misalnya. Kemudian pengasuh Madilog seperti Indra J. Piliang, Darmawan Sepriosa, dan Reza Indragiri. Juga pengasuh bocor alus Tempo seperti Stefanus Pramono, Raimundus Rikang, Hussein Abri Dongoran, Francisca Kristi Rosana. Semuanya tidak pernah cantumkan gelar-gelar akademis. Padahal mereka mungkin lulusan S2 bahkan S3, siapa tahu. Kita tidak pernah tahu. Jadi memang tidak usah dilakukan. Ada satu lagi kecuan yang sering disalahartikan oleh masyarakat. Profesor misalnya. Sebetulnya itu bukan gelar akademis itu, bukan gelar profesor. Profesor adalah jenjang kepangkatan tertinggi sebagai pengajar di perguruan tinggi. Nah, jadi kepangkatan itu. Jadi jika dia sudah tidak lagi mengajar di perguruan tinggi, maka dia sudah bukan profesor lagi. Saya pernah juga berdiskusi panjang tentang topik ini dengan 2 orang kolega profesor saya ketika saya mengajar di Malaysia ya. Di Malaysia, seorang profesor yang sudah tidak mengajar, dia tidak profesor lagi, kecuali jika dia dipekerjakan oleh universitas lain. Misalnya dia keluar dari universitas A, dia bukan profesor, tapi diangkat lagi oleh perguruan tinggi lain jadi profesor, ya itu ya profesor lagi tentu saja. Jadi mungkin padanannya itu seperti pangkat jenderal di karir militer. Jika sudah pensiun, si jenderal ini ya sudah bukan jenderal lagi. Bahwa orang masih tetap memanggil si pensiunan sebagai profesor, biasanya di profesor emeritus ya, atau jenderal purnawirawan, atau kalau dalam bahasa Inggris jenderal dalam kurung red ya, retire gitu ya. Itu adalah sebagai sopan santun sosial saja itu sebetulnya. Jadi sebetulnya mereka sudah bukan lagi profesor, sudah bukan lagi jenderal, tapi itu masyarakat masih memberikan respect, yaitu ya tidak ada ukurannya berarti kan. Itu penghormatan dari masyarakat saja. Untuk yang masih aktif di Malaysia, seorang profesor cukup mencantumkan namanya profesor, jadi profesor Dr. Fulan. Sudah. Tidak ada gelar akademis S1 dan S2 yang dicantumkan. Tidak ada. Itu di Malaysia. Jadi, sekali lagi, doktor itu bukan gelar akademis. Hanya pengganti panggilan encik atau puan bagi mereka yang baru menyandang gelar akademis S1 dan S2. Jadi kalau di Malaysia itu kalau dia baru lulus master S1 atau S2 ya panggilnya kalau laki encik, kalau
Kalau perempuan puan, ya udah itu aja, tidak disebutkan nama gelar-gelarnya itu. Ini juga terjadi di Amerika dan Eropa. Tidak ada gelar akademis S1 dan S2 yang dicantumkan. Kalau dokter dicantumkan, itu pun bukan gelar sarjana karena gelar akademisnya adalah PhD. Nah sekarang, apakah sarjana teknik dan kehutanan adalah insinyur? Jadi mengacu pada sistem Amerika yang sekarang kita anut sejak tahun 70-an, kita lulusan fakultas teknik adalah sarjana teknik. Lulusan fakultas kehutanan adalah sarjana kehutanan. Karena insinyur adalah panggilan untuk profesi. Ya, jadi secara umum seorang sarjana teknik dan kehutanan sebetulnya bukan insinyur. Ya, bukan insinyur. Hanya dalam skop yang terbatas seorang sarjana kehutanan bisa saja menjadi seorang insinyur jika terlibat dalam misalnya satu, perancangan infrastruktur seperti merancang, mengawasi konstruksi jalan jembatan untuk akses kayu misalnya. Oke. Sistem panen. Misalnya merekayasa optimalisasi perencanaan panen dan peralatan. Seperti itu. Yang ketiganya, manajemen tanah dan air seperti merancang sistem kontrol erosi dan mengelola aliran air di dalam hutan yang biasanya bekerja erat dengan insinyur lingkungan. Ya. Kemudian keempat, operasi logging termasuk merancang logistik transportasi kayu dan prosesnya. Jadi seperti juga profesor ahli jembatan di atas, gelar akademik tidak selalu harus merujuk pada keahlian insinyur sebagai profesi dan praktisi. Itu intinya. Jadi apalagi kalau sudah lulus dari fakultas teknik atau dari fakultas kehutanan, kemudian jadi bupati, jadi wali kota, ya sudah sebetulnya bukan insinyur lagi itu. Karena insinyur itu untuk pekerjaan yang sangat teknis tadi itu. Sekali lagi, negara harus segera menata pemakaian gelar kesarjanaan dan membedakannya dengan keahlian profesi yang memerlukan bertahun-tahun praktek dengan pengawasan para seniornya sebelum dilepas menjadi seorang insinyur. Jadi itu mudah-mudahan ini memberikan sedikit wawasan tentang pemahaman apa itu gelar akademis dan gelar profesi.